Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 30 bab babu syurutis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis sholati utawi iki iku bab nerangaken pira-pira syaratis salat. Utawi iki iku bab nerangaken pira-pira syaratis salat asyurutuh. Utawi pira-pira syaratis salat lisihhatis sholati maring sae salat. Utawi pira-pira syarat lisihhatis sholati maring sae salat iku arba'atun papat. Al awwalu utawi kang kawitan. Al awwalu tawi kang kawitan iku at-thaharatu suci anil hadasaini saking hadas loro. Wa anin najasati lan saking najis allati la yukfa kang ora den sepuro opo anha najasa. Ora den sepuro fil jasati ing dalem awak wal malbusi lan barang kang den enggo. Wal malbusi lan barang kang den enggo wal makani lan panggonan. Wal makani lan panggonan wasani utawi kang nomor loro iku satrul aurati nutupi aurat. Wasani tai kang nomor loro iku satrul aurati nutupi aurat min a'lal badani saking aran dukure awak. Min a'lal badani saking aran dukure awak wajawa nibihi lan arah kiwa tengeni badan. Lil qadiri kadwe wong kang kuwasa alaihi ing ngatasé satrul aurah. Alaihi ing ngatasé satrul aurah. Walau sholat senajan sholat sopo musolli sopo sah susama. Walau sholat senajan sholat sopo qadir fil zulmati ing dalem pepeteng mumfaridan turhale ijen anin nasi saking menungso. Ijen anin nasi saking menungso. Wa auratul dzakari utawi aurate wong lanang wal amati lan wong wadon fis sholati ing dalam sholat iku ma barang silai ma bainas surati kang tetep ing dalam antarane iku ma barang bainas surat kang tetep ing dalam antarane util warukbatilan dengkul. Laki yajibu tetapi ni wajib alaihima ing ngatasé karone zikir wan amat. Zikir wan amat iku open alatihun nutupi util warubatilan dengkul aidon halimane. Wa auratul khurrati bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis sholati. Asyurutu li sihhatis sholah arba'atun al awwalu at-taharatu anil hadasaini wa anin najasati allati la yu'fa anha fil jasadi wal malbusi wal makan. Bab ini menjelaskan beberapa syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama adalah suci dari hadas 2. Suci dari hadas 2, hadas kecil dan hadas besar. Suci wa anin najasatil lati la yu'fa anha.
dan suci dari najis yang tidak dimakfu. Yang tidak dimakfu. Ya Allah. Lil alaihi ing atase satrul aurah walau shalla senajan salat sapa qadir fil dzulmati ing dalem pepetang. Fil dzulmati ing dalem pepetang munfaridan hale ijen. Hale ijen anin nasi saking menungso. Anin nasi saking menungso. Oh ini sudah. Ini sudah ya, sudah dibacakan. Jadi saya ulangi lagi, syarat sahnya sholat ada 4. Yang pertama suci dari hadas 2, dari hadas kecil atau dari hadas besar, dan suci dari najis yang tidak dimakfu dalam segi badan, dalam segi tempat dan perkara yang dipakai. Jadi yang tidak dimakfu, contohnya seperti ini. Najis yang tidak dimakfu seperti bangkainya semut. Kalau ada orang sholat tengah-tengah sholat ternyata di rukunya ada semut mati. Bagaimana kalau sholat diteruskan? Maka hukumnya tidak sah. Jadi niatnya bisa niat ulangi, jadi niat menghilangkan najis dari tubuh kita, pakaian dan tempat. Wasani satrul aurah min a'lal badani wa jawani bihi lil qadiri alaihi walau shalla fi dzulmati munfaridan anin nas. Di syarat saya sholat yang kedua supaya menutup aurat dari atas, dari kanan kiri. Jadi dari atas berarti kita itu harus menutup dari sini. Itu harus tertutup auratnya. Sekalipun orang tersebut sholat di tempat gelap gulita sendirian lagi. Jadi yang kedua menutup aurat. Aurat itu jadi menutup aurat, menutup warna kulitnya sehingga tidak bisa diketahui apakah orang ini hitam, sawo matang atau bagaimana. Kapan dilihat? Ketika bicara. Bagaimana? Kelihatan tidak warna kulitnya? Oh, kelihatan tapi tidak jelas, berarti itu tidak kelihatan namanya nutup aurat. Nah, aurat falau kebiasaan dalam ruku sujud. Jadi sekarang kalau dari lengan ini lengannya baju, karena lengannya baju itu lebar seperti segini sehingga kelihatan dari sini, dari alas sini. Kenapa? Karena lebarnya lengan itu bagaimana? Maka sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah kadang-kala pakai baju sekian. Di sini yang namanya lengan baju di sini lah, itu kemudian kita itu sholat kelihatan auratnya. Tapi kalau kita biasanya pakainya itu pakai rukuh terusan atau potongan. Dan nanti kalau masalah potongan kita supaya berhati-hati ikuti mazhabnya Imam Maliki, jadi enak. Jadi seandainya kelihatan itu tidak membatalkan kepada sholat. Aurat niki kulitnya kelihatan. Warna kulitnya seperti apa ini? Warna niki. Dan sekarang kita pakai
rukuhnya itu kalau orang perempuan usahakan rambutnya itu tidak nembus. Kalau rambutnya ini kok nembus rambutnya, berarti sama harus pakai ikat. Kalau tidak pakai ikat, maka sholatnya kita itu tidak sah. Karena syarat sahnya sholat ya harus menutup aurat. Sekalipun orang tersebut sholat sendirian di tempat yang gelap gulita, tetap wajib menutup aurat. Saya ingin sholat sendirian di rumah, dikunci, nggak ada lampu, telanjang bulat, padahal punya baju, boleh? Tidak boleh, tidak boleh sholat telanjang bulat, karena kita itu harus menutup aurat, dan ini mampu menutup aurat, cuma ingin telanjang, gimana ya, tidak sah sholatnya. Warukbatih, ini aurat wa auratul zakari wal amat fis sholah ma bainas surra warrukbah. Jadi auratnya orang laki-laki dan seorang budak, perempuan budak, bainas surra warrukbah, di antara lutut dan di antara pusar dan lutut. Itu gimana? Itu harus nih, itu auratnya orang laki-laki. Auratnya amat. Wa aurat, tapi ini di dalam sholat, di dalam sholat. Laki yajibu alaihima wa auratul zakar, bismillahirrahmanirrahim, wa auratul zakari. Nah, ulangi. Walau sholat, senajan sholat sopo qadir fi dzulmati ing dalam pepeteng mumfaridan hale ijen anin nasi saking menungso, wa auratu dzakari utawi aurate wong lanang, utawi aurate wong lanang iku ma bainas surra war rukbah, ing dalem antarani udel war rukbati lan dengkul. Bayina surati kan tetap ing dalam antara utul wa rukbatilan dengkul laki yajibu, tetapi ini wajib alaihima ing atase asra war rukbah apa satrul aurati nutupi aurat, apa satrul aurati nutupi aurat, war rukbati lan dengkul aidon halimani, aidon halimani. Jadi auratnya orang laki-laki dan amat adalah bainas surra war rukbah, di antara pusar dan lutut. Sekalipun sholat sendirian tempat yang gelap gulita gimana? Nggak boleh. Auratnya wa auratul zakar wa amfis sholat ma bainas surra war rukbah. Tapi laki yajibu satratul aurat war rukbah aidon. Auratnya laki-laki dan budak, seorang budak, bainas surra war rukbah, di antara pusar dan lutut. Tifis sholah, yofis sholah ma bainas surra war rukbah, laki yajibu alaihima, yang wajib bagi orang laki-laki dan perempuan itu walau salah wa auratu zakata aurate wong lanang wal amatilan wadon amat fis sholati ing dalam sholat iku ma barang baina surrati kang tetep ing dalam antarane utul warrukbati lan dengkul. Warrubat, jadi yang kedua adalah menutup aurat bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu menutup aurat dari kanan kiri, dari samping, dari atas. Sekalipun sholatnya sendirian, saya ingin sholat panjang, sholat sendirian menutup pintu gelap gulita, boleh? Tidak boleh, karena orang itu mampu tapi tidak mau melakukan. Laki yajibu, tapi
satrul aurah warubah. Nih, pusar dan lutut harus dicuci juga. Jadi laki yajib alaihi ma satrul surah warubah aidan wa auratul khurrati kamilah bi jami'a badana illal wajha wal kaffaini. Tadi aurat di dalam sholat bagi orang laki-laki dan perempuan mayinas surah warubah. Jadi laki yajibu alaihi masatrul aurati warubah, menutup aurat dan lutut itu juga hukumnya wajib. Kenapa? Karena warubah aidan wa auratul khurati kamilati jami'a badana illal wajha wal kaffaini. Dan auratnya nih, kalau auratnya nih orang laki-laki dan anak laki-laki dan perempuan amat, kalau dalam sholat bayna surah bayna surah lutut dan pusat itu supaya dibasuh, harus dibasuh. Kenapa? Karena bisa sempurna dengan cara tadi itu. Wa auratu dzawal ama fi shalah bayna warubah laki yajibu alaihi masatul aurah warubah. Tapi menutup aurat jadi supaya menutup auratnya perempuan yang merdeka dalam sholat seluruh anggota, seluruh wajah ke tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sholat ternyata telapak tangan kelihatan gimana? Itu tidak termasuk. Sedangkan auratnya orang laki yajibu tetapi wajib alaihima ing ngatasi ya Allah. Jadi menutup lutut nanti kan mabaina surah warubah, tapi menutup aurat itu juga wajib. Kenapa? Karena dengan adanya menutup aurat berarti menutup pusat bisa jadi seluruh wajah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu nggak masalah. Waman utawi sopone wong iku ajaza apes sapa man ansat li aurati ing ngatasé nutupi auratiman, nutupi auratiman fis sholati ing dalem salat. Salamu ko salat sapa man salat miman saya ulangi, waman tasapani wong iku anjaz apa sapa man ansatin aurati saking nutupi aurate man fis sholati ing dalam salat. Salamu ko salat sapa man arian hale wudu. Wala i'adatalan ora wajib baleni salat iku maujud alaihi ing ngatasi man. Alaihi ing ngatasi man.
Waman ajaza ansat li aura fi sholati sholla arian wala i'ada 'alan nas. Jadi kalau ada orang tidak mampu menutup aurat, sholat muka sholatu somoman arian saya ahli buto wala i'adat lan ora wajib baleni lan ora ono wajib baleni iku maujud alaihi ing ngatasi man. Wasalisa kang nomor 3 iku dukhulul waqti manjingi waktu. Iku dukhulul waqti manjingi waktu walau bila bighalabati dhanni senajan kelawan ngelindiye penyunu. Senajan kelawan pengelindi penyunu. Fi sholati ing dalam sholat al muaqqatati kang asal apa fan. Wa tawabilan pira-pira sholat kang manut ing fardu. Sababun laha kang iku tetep katrefanten sababun utai sebab ka sholatil kusufi koyo salat krana grahana. Krana salat warrabi'u istiqbalu ainil Ka'bah. Masya Allah. Waman utai sapa wong iku ajaza apa sapa man ansatri aurati saking nutupi aurate man. Saking nutupi aurate man. Arian hale wuto walai ada talan orang mubalik. Sholat arian wala yanda. Waman ajaz ansatil aurah fi sholat. Sholat arian wala yanda. Jadi kalau ada tidak bisa menutup aurat di dalam sholat. Jadi kalau memang ini tidak bisa menutup aurat, ya sholat aja nggak apa-apa. Sekarang saya itu cuma bisa pakai sarung, yang lain nggak bisa, ya pakai sarung itu. Yang ketiga wasalisu dukhulil waqti walau li ghalabati dhanni fi sholatil muaqqatati kal fardil asli wa tawaminti. Syarat yang nomor 3 adalah masuknya waktu sholat. Jadi mau sholat harus tahu bahwa sholat sudah waktunya. Berarti waktunya sholat sudah masuk. Kalau tidak, ini kalau tidak sah. Ulangi lagi bitamamil. Nah, nanti kalau sholat ranjang gimana rukuknya? Rukuknya sujudnya itu ya wajib. Wa tawa wujub sababi yaqinan fil latilah sababun ka sholatil kusufi. Fala tasihhu Waman utai sapa wong iku anjaza apa sapa man ansari aurat saking nutupi aurat sholat muka sholat sapa man arian hale wudu wala ya antat lan ora ono lan ora wajib baleni iku maujud alaihi ing atase Bismillahirrahmanirrahim. Di syarat saya soal yang keempat harus masuknya waktu. Jadi
kita itu tahu waktunya masuk. Oh jam sekian biasanya ini sudah masuk, tapi kok belum ada adzan. Dihitung mana? Bukan dihitung mandinya, tapi dihitung bersihnya darah dari wasalisu dukhulil waqti walau bilawabatil dhanni fi sholati mu'akkidah. Syarat yang nomor 3, masuknya waktu. Wasalisu dukhulil waqti. Jadi yang ketiga nih masuknya waktu. Saya harus ngerti. Kalau ada orang sholat, bangun tidur langsung wudhu sholat. Dan ternyata setelah uluk salam, saya ulangi lagi. Wasalisu dukhulil waqti walau bilawatil dhan fi sholat al-muqaddal fardhi asli. Dan sholat yang mengikuti kepada fardhi yang asli. Wa wujudus sababi utai wujudnya sebab iku tawabi'i pira-pira sholat kang manut ing jadi masuknya waktu sholat sekalipun ini. Nah kalau ada orang sholat setengah-tengah sholat ternyata harus masuknya waktu sholat ini. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi yang ketiga masuknya itu sekalipun mengatakannya itu dengan prasangka sholat seperti ya Allah, wa wujudus sababi wa man utai sabani wong iku anjaza pas sapa man ansatin aurati sangkin nutupi aurat ansatri aurati sangkin nutupi aurati man fi sholati ing dalem sholat sholat muka sholat sapa man arian halib utuh wala ya'adatalan ora wajib baleni iku maujud alaihi ing ngatasi man alaihi ing ngatasi man. Jadi bila mana ada orang sholat tidak bisa menutup aurat ya, supaya telanjang wa man sholla anja saat aurat fi sholat arian wasalis dukhulil waqti saya ulangi. Waman ajaza al satrihi awrati fi sholati sholla arian wala i'adata alaihi wasal dukhul waqti ila ahli. Di dalam sholat orang itu tidak mampu menutup aurat, maka sholatnya tadi wala i'adata. Gitu. Walau birawati dhani senajan kelawan ngelinde penyunu fi sholati ing dalem sholat al muaqqatati kang den waktu-waktu apa sholat kal fardhi kaya sholat fardhu al asli kang asal apa fardhu wa tawabi ilan pira-pira sholat kang manut ing fardun asli pira-pira sholat kang manut ing wa wujudus sabati lan wujute sebab yakinan kelawan yakin filatin dalam sholat laka itu kata alati sababun utawi sebab sababun utawi sebab. Dari kami cukup sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.